3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi spesial teknik. Eh, Next. Berikut adalah list nama dari kelompok kami. Next. Setelah itu, ini merupakan outline yang akan kita bahas untuk hari ini. Pertama ada borehole dan piezometer installation, ada downhole geophysics, fisik, terus dan terakhir ada using artificial tracer. Next. Nah, borehole dan piezometer installation. Untuk menginstalasi borehole, pertama kita membutuhkan konsultasi. Selanjutnya ada water borehole prognosis, yaitu kita harus mencari informasi terlebih dahulu mengenai tanah yang mau kita boreholekan, biar tahu quality dan kuantitasnya juga. Selanjutnya ada drilling dan lining. Selanjutnya ada pumping dan water testing, di mana kita bisa mengetahui speed waternya berapa. Dan terakhir ada sistem design dan installation. Selanjutnya untuk piezometer, cara penginstalasinya dengan cara digerakkan, dicuci atau dibor. Yang biasa kalau dibor itu bersekitar 19 mm sampai 50 mm. Untuk unconsolidated rock itu biasa digerakkan dan dicuci. Tapi kalau untuk consolidated rock itu biasanya harus digunakan untuk pengeboran terlebih dahulu. Next. Nah, piezometer itu merupakan alat sensorik geoteknik yang digunakan untuk mengukur tekanan air pori. Dirancang untuk mengukur air pori dalam tanah, timbunan tanah atau batuan, fondasi, dan struktur beton. Jenisnya itu ada open stand pipe, ada piezometer listrik, ada piezometer hidrolik, ada piezometer pneumatik, dan vibrating wire piezometer. Next. Nah, selanjutnya ada dynamic probing, yang merupakan teknik yang biasa digunakan untuk mendapatkan informasi kekuatan tanah dengan cara probe yang biasa dipukulkan ke dalam tanah dengan slide hammer. Nah, hasil dari dynamic probing ini akan kita bisa mengetahui kekuatan tanah dan stratigrafi tanah tersebut. Ya, sekarang untuk jetting. Secara umum, metode ini digunakan untuk menurunkan water table pada situs konstruksi dengan cara mengurangi air sehingga well point system dapat dipasang di situs tersebut. Untuk tahap eh, instalasinya, perlu dibentuknya sebuah pipa sepanjang 6 meter dengan sebuah selang yang dipasang di salah satu ujung pipa tersebut. Kemudian diperlukan pula lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan dan mendirikan pipa tersebut. Melalui selang yang dipasang pada ujung pipa, air sebanyak 20 liter per second akan dimasukkan ke dalam pipa dengan tekanan yang tinggi. Air tersebut akan keluar dari ujung pipa yang berada di dalam lubang yang sudah digali. Hal ini akan menyebabkan perubahan tekstur tanah di bawah permukaan jadi slurry sehingga memungkinkan pipa untuk bergerak lebih dalam ke bawah. Kemudian ada shell dan auger. Pada metode ini, alat yang digunakan untuk mengebor tanah yang mengandung clay adalah clay cutter. Alat ini berupa tabung besi yang berat dengan ujung yang lancip. Bor ini akan mengeluarkan isi konten pengeboran melalui batang besi yang dimasukkan ke dalam slot terbuka di sisi tabung. Untuk mengebor pasir dan kerikil digunakan shell yang juga berupa tabung besi yang memiliki katup satu arah di ujung bawah tabung. Air kemudian dituangkan pada lubang bor sehingga terjadinya suspensi dan tabung akan digerakkan ke atas dan bawah setiap detik dengan jarak sekitar 300 mm. Pada gerakan bawah katup akan terbuka dan memungkinkan slurry untuk masuk ke dalam shell. Ketika pengeboran telah selesai, casing akan dilepas menggunakan dongkrak dan lubang bor diisi lagi dengan material yang sebaiknya kedap air untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Lalu ada percussion drilling. Alat ini menggunakan balok baja yang digantung pada tali kawat baja yang dililitkan pada mesin derek.
balok tersebut, eee, bergerak ke atas dan ke bawah untuk memberikan gerakan pemotongan yang terkontrol ke ujung alat yang digantung di dasar lubang bor. Rotasi kecil dari alat berarti tidak pernah menyentuh tempat yang sama 2 kali dan memotong lubang melingkar. Untuk permukaan yang halus, akan digunakan alat chisel yang memiliki epi yang tajam, sudut jarak besar bebas yang besar, dan saluran air yang besar, untuk memungkinkan gerakan cepat melalui seluri kental. Sementara itu, untuk permukaan yang keras, digunakan chisel yang memiliki ujung tumpul area penampang yang besar untuk memberikan kekuatan, dan memiliki kecapi atau saluran air di sisinya. Ada rotary drilling atau metode pengoboran putar. Dalam pengoboran putar, lubang bor digali dengan mata bor berputar yang dipasang di ujung tali pipa bor. Batang atas diseprot ke kepala penggerak yang menggabungkan motor hidrolik yang ditenagai mesin diesel. Ini memutar tali bor sehingga mata bor berputar dengan kecepatan 30-300 rpm, tergantung pada diameter dan serata. Udara terkompresi pada pengoboran putar ini adalah cairan pengoboran yang paling umum untuk lubang bor putar berdiameter kecil, namun hanya dapat digunakan pada kedalaman 150 meter di bawah permukaan air dan diameter hingga 300 mm. Pengoboran busa pada pengoboran putar yaitu variasi penyiraman udara di mana bahan pembusa dicampur dengan air lalu disuntikkan ke dalam batang bor dengan udara terkompresi. Berikutnya. Selanjutnya ada rotary drilling, reverse circulation. Teknik sirkulasi baik ini digunakan untuk mengobor lubang bor berdiameter besar. Air adalah cairan pengoboran utama yang digunakan dan dibiarkan mengalir ke lubang bor di luar pipa bor dan dikembalikan ke permukaan batang bor. Peralatan ini secara luas mirip dengan yang digunakan dalam sirkulasi langsung, tapi jauh lebih besar dan lebih berat. Saluran air melalui alat dan pipa bor biasanya sekitar 150 mm atau lebih. Diameter minimum pengoboran praktis adalah sekitar 400 mm dengan metode yang mampu membangun lubang bor dengan diameter lebih dari 1,8 meter. Selanjutnya ada downhole hammer. Metode downhole hammer ini adalah modifikasi dari pengoboran sirkulasi normal dan memiliki keunggulan signifikan dalam penetrasi yang cepat dan mengatasi batuan keras. Mata bor adalah palu piston tunggal yang digerakkan udara dan dilengkapi dengan gigi pemotong tungsten karbida. Palu bekerja dengan prinsip yang sama dengan bor jalan biasa dan mampu melakukan tingkat pengoboran yang sangat cepat. Rakitan lengkap diputar pada 20-50 rpm untuk mengubah posisi gigi pemotong dan menghasilkan lubang melingkar. Beat mengenai bagian bawah lubang dengan 250-1000 pukulan per menit dan stek dihilangkan oleh sirkulasi udara. Diameter dapat dibor hingga 750 mm. Oke, selanjutnya ada downhole geofisik atau geofisika bawah permukaan. Geofisika bawah permukaan ini menggunakan instrumen elektronik yang khusus ke dalam lubang bor untuk mengukur berbagai sifat fisik batuan akuifer dan fluida yang terkandung. Dalam hidrogeologi, pengukuran ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi batuan akuifer, kimia air tanah, akuifer behavior atau kebiasaan akuifer tersebut, dan menilai konstruksi dan kinerja dari sumur tersebut. Instrumen elektronik yang khusus ini biasanya dipasang di truk terus dengan winch yang kayak kail gitu untuk menurunkan peralatan dan komputer untuk mengontrol pengukuran dan merekam data. Instrumen geofisika ini yang biasa disebut sondes itu memiliki elektronik dan sensor yang dipasang ke dalam tabung baja dengan diameter sekitar 50 mm dan panjang 1 atau 2 meter. Berikut ada gambar contoh dari pengukuran geofisika bawah permukaan atau downhole geophysics. Jadi si instrumen elektronik tadi diturunkan ke dasar dari lubang bor tersebut dan ditarik lagi keluar dengan kabel multicore dengan kecepatan yang diinginkan. Terus perekaman digital dilakukan saat si instrumen tersebut bergerak ke atas lubang bor melalui si komputer tadi. Terus menghubungkan setiap pengukuran dengan kedalamannya.
Nah, data biasanya dihasilkan secara grafik seperti gambar yang ada di slide ini dengan masing-masing parameter yang ditampilkan sebagai profil vertikal pada skala vertikal yang sama. Nah, skala untuk pengukuran ditampilkan di bagian atas grafik dan kedalaman di sepanjang sisi. Keterangan dari pemeriksaan CCTV juga ditampilkan sebagai profil kedalaman. Nah, berikut adalah jenis-jenis tools atau jenis log yang digunakan pada hidrogeologi, ilmu hidrogeologi. Pertama ada conductivity. Conductivity itu biasanya ditentukan pada suhu standar 20 derajat Celcius, sedangkan nilainya diberikan dalam satuan mikrosiemens per centimeter. Terus ada differential conductivity yang mengukur perbedaan antara dua titik dengan jarak 1 meter. Ini berguna untuk mengidentifikasi titik inflow dan outflow dan juga aliran sepanjang lubang bor. Terus ada temperatur atau suhu. Data ini biasanya disajikan dalam satuan derajat Celcius. Terus ada diferensial temperatur yang ini mengukur perbedaan suhu antara dua titik yang berjarak 1 meter. Ini digunakan untuk mengidentifikasi inflow dan outflow dari sepanjang lubang bor. Suhu dan conductivity ini untuk kolom air tanah di lubang bor biasanya ditampilkan baik sebagai pembacaan absolut ataupun sebagai perbedaan nilai pada setiap titik dengan yang diukur pada jarak tertentu di atasnya. Biasanya itu 1 meter. Data ini berguna untuk membantu memahami kondisi aliran di dalam lubang bor dan sering digunakan bersamaan dengan kaliper untuk mengidentifikasi aliran yang masuk dan aliran yang keluar, yaitu yang inflow dan outflow tadi pada lubang bor. Pembacaan conductivity ini juga dapat perubahan kimia pada kolom air di lubang bor. Terus ada natural gamma atau mungkin gamma ray memberikan pengukuran yang tidak langsung dari mudstone dan clay yang ditembus oleh lubang bor menggunakan radiasi gamma alami yang dipancarkan dari uranium, thorium dan kalium yang umumnya terdapat pada dalam mineral lempung. Ini berguna untuk membedakan batuan clay dan lainnya seperti sand. Kaliper. Kaliper ini digunakan untuk mengukur variasi diameter lubang bor untuk memeriksa detail konstruksi lubang bor dan mengidentifikasi rekahan. Umumnya menghasilkan dua set data pada 90 derajat atau sama lain. Kaliper dan gamma ray log ini juga bisa digunakan dalam studi hidrogeologi. Sonde kaliper ini dilengkapi dengan 3 atau 4 lengan pegas yang berengsel. Itu diturunkan ke dasar lubang bor, lalu lengan pegas dibuka dan instrumen itu ditarik kembali ke permukaan sehingga ujung setiap lengan menyentuh sisi lubang bor. Log gamma merekam pancaran gamma yang dihasilkan oleh peluruhan radioaktif kalium yang melimpah di mineral lempung atau clay. Oleh karena itu, log gamma menghasilkan pengukuran yang tidak langsung dari formasi kandungan lempung. Terus ada flow logs atau log aliran. Pengukuran ini digunakan untuk mengukur aliran air yang dilakukan di dalam lubang bor. Kecepatan aliran air yang rendah itu sulit untuk dideteksi. Aliran air di lubang bor diukur secara langsung dengan instrumen yang dilengkapi dengan impeller yang digunakan untuk meningkatkan tekanan dan aliran suatu fluida. Atau heat pulse flowmeter yang mengukur laju aliran yang rendah di lingkungan lubang bor. Terakhir, memanaskan air dengan volume yang kecil dan mendeteksi arah aliran dengan termometer elektronik yang dipasang di atas dan di bawah sumber panas. Dan terakhir ada CCTV. CCTV ini rekaman video atau DVD yang berwarna dari sisi dari tiap lubang bor yang mengukur dari dua aspek, yaitu pertama dari sudut pandang vertikal ke bawah sepanjang sumur lubang bor dan sudut pandang ke samping atau horizontal. Ini berguna untuk memeriksa detail konstruksi lubang bor dan mengidentifikasi rekahan.
Oke, next ada borehole geofisik. Jadi borehole geofisik itu merupakan contoh aplikasi dari downhole geofisik. Borehole geofisik itu digunakan untuk mengetahui interpretasi perlapisan bawah permukaan dan menilai kondisi sumber air bawah tanah. Water supply pada borehole dihitung dengan menggunakan survei CCTV, dan hasil downhole geofisik ditampilkan dalam grafik. Next. Pada contoh gambar grafik di sebelah kiri itu ditunjukkan profil vertikal kaliper atau KAL, natural gamma, fluid temperature atau T, perbedaan temperatur atau delta T, konduktivitas atau EC, dan perbedaan konduktivitas atau delta EC, serta penjelasan pada fitur dari inspeksi CCTV. Dan untuk pada gambar yang sebelah kanan itu, pada borehole system ini, dapat dilihat terdapat dua aquifer sandstone dipisahkan oleh shales dan dilapisi oleh lapisan glasial. Adanya endapan pasir pada bagian atas memiliki arti penting sebagai sistem aquifer yang memasok suplai air. Next. Oke, untuk kaliper lock ini memiliki diameter internal sekitar 305 mm dengan kedalaman sekitar 56,3 meter. Dapat dilihat titik tetapnya yang digunakan untuk membandingkan data geofisika dengan log pengobarannya. The caliper lock ini menunjukkan diameter pada bagian bawah yang unline sekitar 320 mm di kedalaman 65,5 meter, di mana diameternya berkurang. Hal ini menunjukkan adanya fracturing pada kedalaman 56,3 meter sampai 65,5 meter. Log pengobaran menunjukkan base of casing di kedalaman 57,9 meter lebih tinggi dibandingkan data geofisika. Anomali atau perbedaan ini dapat disebabkan karena perbedaan titik datum. Dari data log pengobaran dengan geofisik hasil pengukurannya sudah tepat. Pada analisis CCTV menunjukkan casing mengelupas dan berlapis-lapis dan menunjukkan adanya fracture pada lubangnya. Hal ini dikarenakan air memiliki kandungan partikel besi yang sangat tinggi. Setelah disaring, sampel air memiliki kandungan besi yang rendah, sehingga partikel besi ini berasal dari casing. Fracture ini disebabkan kekar pada batu pasir dikarenakan pengobaran terhadap lubangnya. Dasar lubangnya ditemukan di kedalaman 85,6 meter, dan pada datum yang sama dapat membuat kedalaman lubang sedalam 91,3 meter. Adanya perbedaan datum ini, 4,1 meter dasar lubang terisi dengan puing batuan pada partikel besi. Pada log gamma, adanya perubahan formasi geologi pada 63,8 meter yang diinterpretasikan sebagai data aquifer yang mirip dengan nilai log pengobaran di 64,4 meter. Di bawah kedalaman 63,8 meter, formasi ini nilai gamma menunjukkan nilai gamma kisaran 67 sampai 80 unit dengan sedikit variasi batuannya, di mana adanya selang-selang antar sandstone dan mudstone. Pada temperatur log menunjukkan peningkatan di suhu kedalaman 10,6 Celcius sampai 11,2 Celcius. Hal ini dikarenakan adanya gradien temperatur sekitar 2 Celcius per 100 meter. Perbedaan log temperatur aktivitas di kedalaman 57 meter, 61 meter, dan 67 meter yang menginterpretasikan aliran masuk dan aliran keluar. Log konduktivitas menunjukkan perubahan dari 270 mikrosemen per sentimeter menjadi 630 mikrosemen per sentimeter. Hal ini menunjukkan aliran aquifer yang naik ke atas yang tersusun sandstone. Perbedaan konduktivitas menunjukkan aktivitas di bagian casing yang konsisten. Baik, selanjutnya adalah using artificial tracers. Bisa dilanjutkan? Tracing dilakukan dengan menambahkan substansi ke dalam air, baik itu berupa solution ataupun suspension, yang kemudian dilakukan monitoring pada titik-titik outflow. Jadi contoh sederhananya pada gambar di samping. Nah, gambar di samping ini merupakan ilustrasi skematik dari sistem CARS, di mana terdapat bagian seperti sinkhole, aquifer, lalu water flow, dan spring. Nah, tracing ini dilakukan dengan menambahkan substansi atau yang kita sebut sebagai tracer melalui sinkhole, yang kemudian akan dimonitoring dan pada bagian spring ataupun outflow lainnya. Lalu tujuan umum dari tracing ini kurang lebih adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara sinkhole dengan spring, lalu yang kedua mengidentifikasi mekanisme pengalirannya, lalu yang ketiga menghitung resources dan menemukan sumber polutan, dan yang terakhir yaitu menghitung travel time atau kecepatan aliran
dari suatu aliran. Selanjutnya. Nah, lalu seperti apa sih tracer yang ideal untuk digunakan dalam pengujian atau tracing? Tracer yang ideal yaitu yang pertama dapat dideteksi dalam konsentrasi kecil. Lalu yang kedua seharusnya tidak hadir secara natural pada air yang diuji. Lalu yang ketiga tidak bereaksi secara kimiawi dengan material geologi pada lingkungan yang diuji. Lalu yang keempat seharusnya aman baik untuk kesehatan dan lingkungan akuatik. Lalu yang kelima murah dan dapat didapatkan. Tapi sayangnya tidak ada zat yang memenuhi kelima subjek ideal ini, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, nah untuk menentukan jenis tracer yang dapat digunakan, kita harus melakukan planning, yaitu kita harus memperhatikan beberapa parameter, yaitu seperti menentukan arah aliran air, waktu tempuh aliran, porositas, hydraulic conductivity, lalu lama waktu pelaksanaan tes, dan budget. Nah, lalu kita dapat mendapatkan data-data parameter tersebut dari mana? Yang pertama, kita dapat mendapatkan data tersebut dari logs well, dari tempat yang kita uji, lalu dari biosemetric map, dan beberapa publikasi yang dilakukan untuk penelitian sebelumnya. Selanjutnya, nah yang pertama adalah artificial tracer yang digunakan adalah dyes atau pewarna. Dyes atau pewarna merupakan pewarna kimia yang dicampurkan ke dalam air dalam konsentrasi rendah. Nah, tracer ini dapat dideteksi dengan cara pengamatan secara langsung maupun dengan bantuan alat detektor. Untuk case history di sini dilakukan eksperimen dengan memasukkan pewarna ke dalam 3 titik inject point, yaitu titik A, B, dan C. Kemudian diamati pada 18 titik outflow. Dan selanjutnya, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Didapatkan hasil ditemukan tracer pada titik outflow 11 hingga 17, sedangkan pada titik 1 sampai 10 tidak terdapat deteksi tracer. Selanjutnya, selanjutnya adalah solut, yaitu dilakukan dengan menambahkan larutan garam anorganik ke dalam air, dan bahan kimia yang biasa digunakan adalah larutan klorida dan garam sulfat. Yang umumnya yaitu adalah natrium klorida. Tracer dideteksi dengan teknik frequent sampling dan analisis kimia. Nah, pada kasus leaking means water, tracing dilakukan dengan menambahkan gas klorin ataupun kompon seperti sodium hipochlorite atau NaOCl yang dapat melepaskan gas klorin. Nah, larutan ini akan bereaksi dengan material organik akan membentuk trihalometana atau THM, dan keberadaan THM ini mengisyaratkan dua kemungkinan, yaitu adanya pengujian ataupun adanya kebocoran dari chemical plants. Nah, penggunaan senyawa ini sangat terbatas karena THM dan gas klorin ini bersifat volatil atau mudah menguap, sehingga lama-kelamaan akan menghilang dari air. Sehingga metode ini tidak cocok digunakan pada pengujian jarak jauh dari sumber leakingnya. Selanjutnya adalah partikel. Tracing dilakukan menggunakan suspensi partikel halus yang telah diwarnai, lalu dimasukkan ke dalam sinkhole ataupun aliran yang akan masuk. Lalu tracer akan dideteksi dengan cara pengamatan secara visual ataupun menggunakan alat bantu seperti jaring yang dipasang pada titik outflow pengamatan. Nah, partikel yang sering digunakan adalah spora Lycopodium yang umumnya berukuran 30 mikrometer. Untuk selanjutnya yaitu mikroba. Nah, mikroba ini dapat digunakan sebagai partikel kecil untuk melacak pergerakan air tanah. Biasanya mikroba ini yaitu yang digunakan bacteriophages, yaitu virus yang hanya menginfeksi Escherichia coli, sehingga relatif aman untuk kesehatan manusia dan juga hewan. Nah, ukuran virus ini biasanya 0,2 mikrometer, dan ini bisa buat biar dia bergerak, bisa bergerak melalui ruang pori, biar dia bisa dia kan ukurannya sangat kecil, terus bisa bergerak melalui pori-pori itu. Kemudian untuk bacteriophages sendiri ini meluruh seiring berjalannya waktu. Next.
Yang kelima ada isotop, yaitu isotop ini biasanya digunakan ada dua jenis, yaitu isotop stabil dan juga isotop tidak stabil. Nah, isotop ini biasanya tuh yang paling umum yaitu yodium, kobalt, bromin, dan juga tritium. Nah, semua isotop radioaktif ini membutuhkan penggunaan metode analisis yang sangat mahal dan juga teknik pengambilan sampelnya yang sulit. Nah, isotop ini juga yang tidak stabil ini tuh jarang banget digunain karena itu bisa mencemari lingkungan. Yang terakhir ada using groundwater tracer. Untuk bisa menggunakan groundwater tracer ini harus dilakukan izin dari otoritas lokal. Kemudian juga harus melakukan survei untuk mengidentifikasi semua lokasi untuk bisa melihat titik samplingnya. Nah, contohnya itu tes pacak satu sumur yang melibatkan penginjeksian larutan tracer ke dalam satu port dari sumur pengambilan sampel. Next. Ini referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.